Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat pada hari ini, nikmat zahir dan nikmat batin, terutama nikmat Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat tersebut banyak manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita hari ini waktu luang untuk tetap belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ke hadis nomor 11. Minal wara'i tawaki syubahi. Di antara sifat wara' adalah menghindari dari perkara yang syubhat. Diriwayatkan an Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhuma sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Nah, diriwayatkan dari Abu Muhammad yaitu Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yaitu da' ma yaribuka, tinggalkan segala sesuatu yang meragukan kamu. Ila mala yaribuka, sampai kamu tidak ragu. Sampai kamu tidak ragu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Nah, maka perintah Nabi SAW tinggalkan. Maka di sini adalah amrun nadbun. Taib, ini perintah yang mana itu adalah anjuran. Taib. Lima marra fi hadis sadis, dengan hadis yang telah berlalu bahwasanya barang siapa menjaga diri daripada perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga dirinya dan harga dirinya dan agama. Taib. Anal asah nadbu tawaqi syubuhati. Jadi disunnahkannya atau dianjurkannya untuk menjaga diri dari perkara yang syubhat. Taib. Ila mala yaribuka. Tinggalkanlah perkara yang membuat kamu ragu sampai kamu tidak ragu. Ketika kamu tidak ragu, silakan untuk kerjakan pekerjaan tersebut. Da'ma tasyukku fihi minasyubuhati. Kalau halal kan nggak usah diragukan, maka tinggal dikerjakan. Kalau haram nggak usah diragukan juga, maka tinggal ditinggalkan, gitu. Nah, ini yang menjadi patokan dalam ini adalah perkara syubhat, bukan halal, bukan haram. Karena halal sudah jelas, kerjakan, haram sudah jelas, tinggalkan, gitu. Nah, ketika ada perkara yang syubhat datang dan ingin Anda kerjakan, maka kalau seandainya kamu ragu, jangan kerjakan. Sampai kamu itu tidak ragu bahwasanya perkara ini bukan perkara yang dipermasalahkan. Subhanallah. Di sini dijelaskan bahwasanya wawarada dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Atiyah As-Sa'di. Dikatakan la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Subhanallah. Dikatakan di sini tidak akan sampai seorang hamba sampai derajat orang muttaqin. Tidak akan sampai seorang hamba sampai derajat orang yang muttaqin. Sehebat apapun ibadah dia. Sampai apa? Sampai dia meninggalkan perkara yang sebetulnya tidak apa-apa. Tarku mala ba'sa bihi. Labas. Tidak masalah. Mau mengerjakannya tidak masalah.
wong haramnya nggak jelas nasnya seperti apa. Tapi dia tinggalkan. Kenapa? Makhafata ma bihi ba'sun. Khawatir ternyata itu adalah perkara yang dilarang. Tapi nggak ada kejelasan, nasnya nggak ada. Nas keharamannya nggak ada. Tapi dia nggak mau mengerjakan karena perkara yang syubhat. Dia mau mengerjakan, udah yang jelas aja kehalalannya. Ini jelas kehalalannya saya kerjakan. Tapi kalau nggak jelas kehalalannya, nggak jelas keharamannya, mendingan ambil jalan pintas, jalan pertengahan, mendingan saya tinggalkan saja. Yang halal masih banyak untuk dikerjakan. Nah, jadi dia tinggalkan. Seorang yang bertakwa, yang dia sampai derajat orang mutakin, dia akan meninggalkan perkara yang sebetulnya tidak apa-apa, khawatir perkara tersebut sebetulnya adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Taib. Kemudian, sampai kepada Hasan bin Abi Sinan. Hasan bin Abi Sinan berkata, Ma syai'un ahwanu minal wara'i. Tidak ada sesuatu yang lebih mudah daripada wara'. Tidak ada sesuatu yang lebih mudah daripada wara'. Meninggalkan perkara yang syubhat. Kan mudah, kata Hasan bin Abi Sinan. Idza robaka syai'un, kalau kamu ragu, ya tinggalkan aja. Kan mudah. Seperti gitu kan? Maka beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih mudah daripada sifat waro. Ketika kamu ragu mau mengerjakan sesuatu, ya tinggalkan saja. Itu lebih mudah. Wa hadza inama yasulu ala mithlihi radhiyallahu anhu. Ini bisa mudah kalau dikerjakan oleh orang yang derajatnya sama dengan Hasan bin Abi Sinan. Kalau derajatnya seperti kita, wah berat sekali. Berat sekali. Wah ini perkara ini bisa mendatangkan keuntungan buat kita. Ya tapi kan ini syubhat mas. Loh kan nggak ada nas akan keharumannya. Ini kan masih samar-samar saja gitu kan. Nah kalau kata Hasan bin Abi Sinan, gampang. Ente ragu, tinggalkan. Wah itu. Jadi antum punya sifat wara'. Nah, kita masuk ke hadis nomor 12 sekarang. Tarku ma la ya'ni wal ishtighalu bima yufidu. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan menyibukkan diri dengan perkara yang memberikan faedah atau manfaat buat dia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan keislaman seseorang, di antara kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi perkara ini tidak memberikan manfaat bagi dia, maka dia tinggalkan. Maka keislamannya adalah baik. Taib. Maka di sini dijelaskan min husni wajhul ityani bihi anna tarka ma la ya'ni laisa wal islam wala juz'ahu bal sifatuhu was husnuhu. Jadi dari sifat ini bahwa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat dia itu bukan Islamnya, hakikatnya, bukan. Atau bukan bagian daripada Islam, bukan. Tapi dia adalah kebaikan daripada Islam. Jadi keislaman atau kebaikan daripada keislaman seseorang, Islam dia baik nih. Islam dia baik, sifat. Bukan juz daripada Islam, bukan Islam hakikat itu sendiri. Tapi sifat daripada Islam itu. Nah, kemudian Islamil mar'i atharuhu 'alal imani li'annahu kamar al-amalu adh-dhahiratu wal fi'lu wat tarku innama yata'aqabani 'alaiha. Nah, jadi Islamnya seseorang itu adalah Islam seseorang itu kesan daripada iman. Jadi iman dengan Islam sesuatu yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Tapi iman itu batin, Islam itu zahir dan batin. Ya nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi Islamil mar'i, kebaikan keislaman seseorang itu karena apa? Karena imannya yang baik tadi. Kalau imannya baik, maka akan memberikan efek kepada Islam yang baik. Dalam hadis ini, isyaratun ila anna syai' imma an ya'niyal insanu aula wa ala kullin imma an yatrukahu au yaf'alahu. Fal aqsamu arba'ah. Tapi di antara macam-macam ini bermanfaat atau tidak, dikerjakan atau tidak, maka dibagi menjadi 4. Fi'lu ma ya'ni, dia mengerjakan sesuatu yang bermanfaat buat dia, bagian yang pertama. Dia mengerjakan sesuatu yang bermanfaat buat dia.
Wa tarku ma la ya'ni, sesuai dengan hadis ini, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat dia. Mengerjakan perkara yang bermanfaat, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Taib. Wa huma hasanani. Dan dua perkara tadi itu perkara yang baik. Tadi kan keislaman, baiknya keislaman seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat dia. Berarti dia mengerjakan perkara yang bermanfaat buat dia. Taib. Bagaimana kalau mengerjakan perkara ini? Nggak ada pahala, nggak ada dosanya. Kalau keislamannya baik, maka dia akan meninggalkan perkara tersebut. Ini nggak ada pahalanya, ini nggak ada dosanya. Nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Nah, orang yang keislamannya baik, dia akan mencari perbuatan yang memang di situ ada pahalanya. Yang memang di situ ada manfaatnya. Taib. Yang kedua, yang bagian yang ketiga. Wa tarku ma ya'ni, dia meninggalkan perkara yang bermanfaat. Dia meninggalkan perkara yang bermanfaat. Kebalikannya, dia mengamalkan perkara yang bermanfaat. Itu yang baik. Tapi kalau meninggalkan perkara yang bermanfaat, maka tidak baik. Atau wa fi'lu ma la ya'ni, atau dia mengerjakan perkara yang tidak bermanfaat buat dia. Wa huma qabihani. Dan dua perkara tadi adalah perkara yang buruk. Apa itu? Meninggalkan perkara yang bermanfaat dan mengerjakan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, waruya anna rajulan waqafa ala Luqman. Diriwayatkan ada seseorang, dia berdiri di hadapan Luqman al-Hakim. Wa huwa fi halaqatin 'azimatin. Dan dia berada dalam satu majelis yang besar. Faqala lahu. Maka seorang tadi bertanya kepada Luqman al-Hakim, "Alasta abda bani fulan?" Bukankah engkau adalah hamba dari Bani Fulan? Maka Luqman berkata, "Bala, betul." Qala faman ladzi balagha bika ila ma'ar? Terus apa yang bisa membuat kamu bisa mencapai derajat yang setinggi ini? Engkau kan hamba. Engkau kan abdun, hamba. Bagaimana bisa Anda punya majelis sebesar ini? Bagaimana bisa orang-orang mencari Anda untuk mengambil ilmu dari Anda sementara Anda adalah hamba? Maka Luqman berkata, qala qadarullah. Subhanallah. Dikembalikan kepada takdir Allah. Saya bisa begini karena takdir Allah. Subhanallah, Pak. Tawaduknya Luqman, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Allah, berpikir tentang Allah, ya, hebatnya Allah Subhanahu wa taala, hatinya penuh dengan kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya demikian, dia nggak ujub, dia nggak takabur. Dia nggak mengatakan karena ilmu saya yang banyak atau karena ibadah saya yang hebat. Nggak. Qadarullah. Ini takdir Allah. Allah yang membuat saya begini. Sebetulnya memang nggak layak, tapi Allah telah membuat saya begini. Yang pertama adalah qadarullah. Yang kedua, sidqul hadis. Jujur dalam berbicara. Jujur dalam berbicara. Yang ketiga, wa tarki ma la ya'nini. Dan mungkin saya meninggalkan perkara yang memang kalau itu nggak bermanfaat buat saya nggak kerjakan. Kalau nggak bermanfaat buat saya nggak kerjakan. Wa fil Muwatta, dalam kitab Muwatta Imam Malik, balagani annahu qila lahu ma balagha bika ma nara yuriduna al-fadla qala sidqul hadits wa adaul amanah wa tarku ma la ya'nini. Dikatakan kepada Luqman, bagaimana, apa amalan yang bisa membuat kamu mendapatkan derajat seperti ini? Yaitu keutamaan. Dikatakan sidqul hadits, jujur dalam berbicara. Yang kedua, adaul amanah. Amanah tunaikan. Amanah tunaikan. Yang ketiga adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, Hasan al-Basri berkata, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Allahu akbar. Kata Hasan berkata, tanda kalau Allah itu berpaling dari seorang hamba, tanda ketika Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan dia dalam perkara yang tidak bermanfaat buat dia. Jadi kalau kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat buat kita, tidak bermanfaat buat dunia kita buat akhirat, dunia kita bisa haji, bisa umrah, bisa beli kitab, bisa belajar, tapi bisa bisa melakukan ibadah-ibadah, sedekah dan lain sebagainya, atau waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu, untuk akhirat, untuk dunia, yang dunia tersebut untuk akhirat kita atau untuk akhirat, ya. Nah, jadi kalau seandainya Allah sibukkan kita di luar dua perkara tadi dan banyak mayoritas waktu kita
Allah sibukkan dengan perkara tadi, tandanya Allah memang tidak pernah melirik kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, sampai hadis yang ke-12 ya bahasan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita taufik untuk senantiasa bisa mengamalkan apa yang telah kita dengar dari hadis-hadis Nabi SAW. Hada akhiruhu wallahu alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.